Bahasa Indonesia kelas 6B dari IAIN Tulungagung. Di sini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah, penasaran kan? Yuk simak bareng-bareng. Dengan mempelajari teks eksplanasi, peserta didik diharapkan dapat menelaah isi, struktur, aspek kebahasaan, dan mampu menyusun teks eksplanasi serta mampu mempresentasikannya. Kemudian peserta didik diharapkan mempunyai sikap yang percaya diri dan juga mempunyai sikap yang bekerja sama, kemudian juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengertian teks eksplanasi. Apakah kalian sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Nah, kalau belum tahu, yuk simak bareng-bareng. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya, dan yang lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri tentang teks eksplanasi. Nah, apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, teks terdiri atas pernyataan umum atau gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Yang ketiga, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu teks bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya hal yang dibahas. Kemudian kita akan membahas tentang struktur dari teks eksplanasi. Ada yang tahu bagaimana strukturnya? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, struktur dari teks eksplanasi itu adalah mengidentifikasi atau identifikasi fenomena atau sesuatu yang akan diterangkan. Yang kedua, yaitu penggunaan rangkaian kejadian. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah ulasan atau review. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengidentifikasi informasi penting dalam teks eksplanasi. Nah, ada yang penasaran bagaimana caranya? Yuk sini. Yang pertama, caranya yaitu membaca teks dengan saksama. Yang kedua, memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks. Yang ketiga, menggunakan kalimat utama atau menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Yang keempat, menemukan gagasan utama atau ide pokok. Yang kelima, menandai kata-kata kunci. Yang keenam atau yang terakhir yaitu merumuskan inti kalimat utama. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek kebahasaan teks eksplanasi. Nah, apa saja sih aspek kebahasaannya? Yang pertama yaitu menggunakan kata yang bermakna denotatif atau makna sebenarnya. Yang kedua, menggunakan kata teknis atau istilah yang memiliki makna khusus di bidang tertentu. Yang ketiga, menggunakan kata kerja atau verba kausatif. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif. Yang kelima, menggunakan kata keterangan waktu untuk menjelaskan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Yang keenam, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi. Baiklah, kemudian kita akan membahas tentang pola pengembangan dari teks eksplanasi. Bagaimana ya caranya mengembangkan atau pola pengembangan dalam teks eksplanasi itu? Yuk simak bersama-sama. Nah, pola pengembangan yang pertama yaitu paragraf sebab akibat. Yang kedua yaitu paragraf proses. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah menyusun teks eksplanasi.
Bagaimana sih langkah-langkahnya? Terkadang kita suka bingung ya bagaimana langkah-langkah dari menyusun teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menentukan tema. Yang kedua, menentukan ide-ide pokok berupa topik yang akan dikembangkan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan. Yang keempat, menyusun kerangka teks eksplanasi. Yang kelima yaitu mengembangkan kerangka. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu menyunting teks yang telah disusun. Agar lebih memahami materi yang telah kita bahas hari ini, alangkah baiknya kita simak contoh berikut ini. Dapat saya sampaikan, apabila ada kekurangan dan kesalahannya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.